Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyaning Putri Anjayani, Psikologi 4B, akan menjelaskan pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama ada definisi. Pelatihan atau training merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi. Pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas. Lalu ada pengembangan. Pengembangan ini merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, diterapkan kepada pegawai manajerial yang mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan yang umum. Lalu ada istilah pelatihan yang ditunjukkan pada pegawai pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, sedangkan pengembangan ditujukan pada pegawai tingkat manajerial untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dan dalam pengambilan keputusan dan memperluas human relation. Lalu ada komponen-komponen. Yang pertama, tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur. Yang kedua, para pelatih atau trainers harus ahlinya yang berkualifikasi memadai atau profesional. Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu yang keempat, metode pelatihan dan pengembangan disesuaikan dengan tingkat kemampuan pegawai yang menjadi peserta. Yang terakhir ada pelatih atau trainers yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Lalu ada prinsip perencanaan yang isinya sama dengan komponen-komponen yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur. Lalu para pelatih atau trainers harus ahlinya yang berkualifikasi memadai atau profesional. Yang ketiga, materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, metode pelatihan dan pengembangan disesuaikan dengan tingkat kemampuan pegawai yang menjadi peserta. Yang kelima, ada pelatih atau trainers harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Lalu yang terakhir ada tujuan. Nah, tujuan ini yang pertama meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. Lalu yang terakhir, meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.